Ketika kita mengetahui bahwa puasa diwajibkan dari semenjak Nabi Adam, menunjukkan bahwa puasa luar biasa faedahnya. Bukan hanya secara batin saja memperkuat iman, tapi secara zahir juga manfaatnya luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam Sahih At-Tabrani, dalam Mu'jam At-Tabrani, beliau mengatakan, "Sumu tasihu." Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di dalam ayat ini Allah berkata, kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutibah ay furidah, diwajibkan alaikum, bagi kalian, asyiyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini diwajibkan berpuasa asyiyam. Apa itu asyiyam? Secara bahasa, asyiyam itu adalah al-imsak anil kalam, yaitu menahan diri dari berkata. Sebagaimana di ayat yang lain dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, saya bernadar kepada Allah sauman, untuk saum, yaitu menahan diri dari berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Di sini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya diwajibkan untuk orang-orang muslim, tapi juga diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana diwajibkannya puasa bagi umat-umat sebelumnya. Karenanya para ulama tafsir seperti Al-Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan dan juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa kama kutibah, yaitu kaf di sini adalah litashbih, menyerupakan. Jadi ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh beliau. Pertama adalah pendapat dari Al-Imam Mujahid dan Imam Syi'bi. Beliau mengatakan bahwa kesamaan puasa antara orang muslim dengan orang-orang sebelumnya, umat sebelumnya, adalah fi waqtis shaum wa qadrih, yaitu persamaannya dalam waktu puasa dan kadar lamanya atau jumlah waktu yang diwajibkan. Beliau mengatakan bahwa umat sebelumnya, yaitu Nasrani, orang-orang Nasrani itu mereka diwajibkan puasa sama dengan kita diwajibkan puasa Ramadan, yaitu 30 hari. Hanya saja umat Nasrani ini mereka senang merubah-rubah. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa awalnya mereka diwajibkan puasa 30 hari, tapi ketika itu rata-rata mereka melakukannya yaitu ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin. Hingga akhirnya mereka berinisiatif, ayo kita pindah saja puasa kita pindah ke musim semi. Karena ketika musim sangat dingin atau sangat panas, kita kesulitan. Akhirnya para ulama mereka sepakat untuk dipindah di musim semi. Sebagai bayaran tebusan, karena kita memindah waktu puasa yang telah ditetapkan, maka kita tambah 10 hari. Hingga akhirnya jadilah puasa mereka yang diwajibkan untuk mereka 40 hari. Setelah itu mereka terkena suatu musibah, yaitu ulama mereka dan penguasa mereka tertimpa sakit. Hingga akhirnya mereka pun bernadar, kalau sembuh ulama kita dan penguasa kita, maka kita akan menambah puasa kita menjadi bertambah 7 hari.
hingga akhirnya menjadi 47 hari. Setelah itu akhirnya mereka berpuasa 47 hari hingga ketika sampai masa berikutnya mereka dikatakan oleh penguasa mereka nanggung 47 hari. Wes kita genapkan 50 hari. Hingga akhirnya orang Nasrani pun mereka berpuasa selama 50 hari. Pendapat yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama adalah mengatakan bahwa kesamaan kama kutibah, sebagaimana diwajibkan, kesamaannya dari segi sifat puasanya, bentuk puasanya. Maksudnya bagaimana? Umat Islam berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Sama halnya dengan umat terdahulu, mereka berpuasanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Hanya saja bedanya kalau umat terdahulu mereka full ketika masuk bulan puasa bagi mereka, maka mereka tidak akan melakukan hubungan suami istri sama sekali. Tapi kalau dalam agama Islam itu diperbolehkan di malam hari, sebagaimana di ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ar-rafath, yaitu berhubungan suami istri. Karenanya inilah letak perbedaannya dan letak kesamaannya dari segi yaitu sifatus shaum, cara berpuasanya. Pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh para ulama bahwa di dalam ayat ini keserupaannya adalah at-tashbih ala syiyam, yaitu keserupaan sama-sama diwajibkan berpuasa. Jadi dari segi sama diwajibkan berpuasa, walaupun bentuknya, caranya berbeda. Kalau orang terdahulu, dijelaskan oleh Al-Imam Ats-Tsalabi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa dari zaman Nabi Adam itu sudah diwajibkan berpuasa. Bagaimana bentuknya? Berbeda-beda. Di zaman Nabi Adam diwajibkan puasa ayyamul bid. Kenapa dinamakan ayyamul bid? Disebutkan dalam tafsir Ats-Tsalabi karena ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ketika itu beliau terkena sinar matahari, iswaddah jasaduhu, maka jasad beliau menghitam, hingga akhirnya diperintah untuk berpuasa 3 hari tanggal 13, 14, 15. Akhirnya beliau berpuasa. Ketika berpuasa pertama kali, maka memutih sepertiga dari jasadnya. Ketika kedua kalinya, maka 2/3 jasad. Ketiga kalinya, maka semua badan beliau sudah memutih lagi. Hingga akhirnya disyariatkanlah di zamannya Nabi Adam untuk berpuasa 3 kali dalam 1 bulan, yaitu ayyamul bid. Beda halnya di zamannya Nabi Nuh juga diwajibkan berpuasa. Hanya saja di zamannya Nabi Nuh itu diwajibkan puasa di hari Asyura. Kenapa kok diwajibkan di hari Asyura? Karena Nabi Nuh dan pengikutnya dan kaumnya itu ketika Allah selamatkan dari banjir tufan, itu beliau mendarat ketika tanggal 10 Asyura, hingga setiap 10 Asyura diwajibkan untuk berpuasa. Itulah gambaran puasa-puasa umat terdahulu sampai zamannya Nabi Musa. Kaum Bani Israel, kaum Yahudi, itu mereka juga diwajibkan puasa, yaitu setiap bulan 3 kali berpuasa, dan plus di hari Asyura mereka juga wajib berpuasa. Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari pengejaran Fir'aun dan kaumnya di Asyura. Hingga sampai zamannya Nabi Isa juga diwajibkan berpuasa. Hingga mereka melakukan sebagaimana diceritakan tadi sampai berlebihan, yaitu 50 hari. Karenanya di syariat kita tengah-tengah, 30 hari tidak melakukan lebih seperti umatnya Nabi Isa, dan juga tidak kurang seperti umat-umat sebelumnya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan bahwa la'allakum tattaqun. Ketika kita mengetahui bahwa puasa diwajibkan dari semenjak Nabi Adam, menunjukkan bahwa puasa luar biasa faedahnya.
bukan hanya secara batin saja memperkuat iman, tapi secara zahir juga manfaatnya luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam Sahih At-Tabrani, dalam Mu'jam At-Tabrani, beliau mengatakan, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Menunjukkan apa? Bahwa berpuasa juga menyebabkan sehat. Bahkan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, bahkan orang-orang non-muslim juga melakukan hal serupa, yaitu berpuasa. Kan apa? Tujuan mereka adalah untuk sehat. Dan ini menjadi syarat kita, yaitu berpuasa. Sebagaimana kata Rasul, sumu tasihu. Bahkan juga beliau mengatakan, as-siyam junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari kemaksiatan, tameng dari gangguan setan, hingga kita bisa menjadi lebih baik. Dan hingga Allah pun mengatakan sebagaimana di ayat ini, di akhir ayat, bahwa salah satu faedah terbesar dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan berpuasa maka Allah ingin menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa, yaitu ketika kita melakukan puasa dengan benar sesuai yang diajarkan, maka kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang oleh Allah dijanjikan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran, wasari'u ila maufiratin min rabbikum, dan bersegeralah untuk mencapai, untuk menggapai ampunan dari Allah, wa jannatin, dan menggapai surganya Allah, arduha as-samawati wal ard, yang lebarnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan puasa dengan sempurna hingga kita menjadi hambanya Allah yang bertakwa dan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.